Halo, selamat siang, malam, dan sore para audiensku yang terhormat. Di sini saya akan membawakan sebuah video mengenai tentang apa yang akan saya kemukakan hari ini gitu ya. Hari ini saya membuat video tentang mengapa saya kurang konsisten membuat video YouTube gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita klik komen, like, dan share-nya gitu ya. Terima kasih gitu ya. Dan juga ada informasi-informasi mengenai berita-berita terkait dengan apa yang akan saya bahas dalam channel saya kali ini. Tentunya juga akan menggugah perhatian para audiens tercinta saya. Dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tidak akan mengulangi rasa hormat. Dan saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan terima kasih juga untuk para penonton setia saya gitu ya. Oke, hari ini kita akan mulai gitu ya. Mengapa saya kurang konsisten dalam membuat video YouTube? Pertama gitu ya, karena banyak orang yang berlomba-lomba dalam membuat konten kreator gitu ya. Dikarenakan semua konten-konten kreator gitu ya, yang dimana mungkin sudah banyak gitu ya video-video viral yang dikemukakan dalam konten kreator. Nah, dalam video saya ini gitu ya, saya mengulas gitu ya, saya sudah menonton sebuah video YouTube gitu ya di channelnya Om Timon gitu ya, yaitu tentang tutorial YouTube. Nah, dia itu juga membahas tentang apa saja perkara-perkara gitu ya, kenapa video kita itu kurang laku di sosial media gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Pertama mungkin karena video-video kita itu kurang memakai tagar-tagar yang terkenal gitu ya. Yang pertama, tagar-tagarnya itu ya kurang lebih ya ada yang tagar-tagar tentang FYP ya kan, lalu tagar-tagar trending, viral, dan lain sebagainya. Itu penggunanya itu bisa sampai 1 juta atau 100.000 orang pengguna tagar-tagar tersebut. Namun mungkin kita juga banyak lebih kompetitif lagi gitu ya, kompetitif maksudnya seperti itu. Nah, apalagi juga kita harus memperhatikan background kita gitu ya, di belakang kita ini gitu ya, yang supaya bisa menarik perhatian. Bagaimana cara kita mengungkapkan video-video yang ada di YouTube gitu ya, maupun kita kirim-kirim ke video itu di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya gitu ya. Di sini juga mungkin yang lebih menarik perhatian saya itu adalah channel saya itu di TikTok gitu ya, tentang video-video short video yang sudah saya buat gitu ya. Apalagi lalu juga saya menonton dalam channel-channel yang lain, itu disebutkan bahwasanya cara video itu viral gitu ya, itu tergantung dari prime time gitu ya, atau waktu-waktu yang memang orang-orang itu sering membukanya gitu ya. Di sini ada 3 big time gitu ya, 3 big time atau yang saya sebut sebagai waktu-waktu yang sering diupload oleh channel-channel para konten kreator itu. Kisaran itu antara yang pertama itu adalah jam 11 siang, lalu yang kedua jam 3 sore, yang ketiga itu adalah jam 7 malam. Mengapa di sini disebutnya prime time? Yang pertama, pada jam 11 siang. Di situ mungkin orang-orang sedang beristirahat kerja ya, sedang beristirahat kerja. Lalu kenapa orang-orang sering beristirahat kerja? Karena memang kan di situ juga bagi orang-orang muslim gitu ya, terutama juga saya muslim gitu ya. Itu waktu-waktu istirahat itu memang rentang itu antara jam 11 sampai jam 1. Kisarannya seperti itu. Kalau di sekolah mungkin seperti itu, di dunia kerja juga seperti itu gitu ya. Karena memang orang-orang pasti meluangkan aktivitasnya itu untuk membuka HP gitu, handphone ya kan, untuk melihat aktivitas apa yang ada di dalam sosial media yang sedang terjadi. Misalkan tentang video-video yang viral ini, beritanya tentang seperti ini, lalu ada berita tentang ini, wah ternyata tidak ada kejadian yang tidak terduga gitu ya, kejadian yang tidak terduga, wah ini ada tabrakan mobil dan lain sebagainya, wah ini dekat di daerah kampung saya dan seperti ini. Mungkin banyak persepsi-persepsi viral yang seperti itu gitu ya, karena orang-orang viral ini gitu ya, waktu-waktu viral yang pertama itu jam 11 siang. Oleh karena itu disebut sebagai prime time, waktu jam 11 siang. Lalu yang kedua sore. Pasti orang mengurangi kepadatan aktivitasnya pada sore hari. Karena sore hari itu antara jam 3 sampai jam 6 sore gitu ya. Itu mungkin orang-orang sudah mempersiapkan udah menyelesaikan, udah prepare gitu ya dari aktivitas padatnya gitu ya. Yang selama dia kerja dari pagi sampai sore ya kan. Ada yang dari pagi sampai siang mungkin gitu ya, masuk ke prime time yang jam 11 siang tadi gitu ya. Dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu jam 7 malam.
Kenapa saya sebut jam 7 malam? Mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, tapi menurut pendapat saya itu sendiri, jam 7 malam ini jam yang paling tepat untuk orang itu mengosongkan pikirannya, untuk rehat sejenak, gitu, untuk sambil menonton video-video yang sifatnya naturally gitu ya, naturally, self healing, psikologi, dan lain sebagainya. Karena bagi saya itu waktu yang cocok untuk introspeksi diri itu adalah menonton video-video seperti itu. Sedangkan jam 3 gitu ya, jam 3 sore gitu ya. Jam 3 sore ini uh, waktu-waktu orang-orang untuk mencari sekedar catatan-catatan dan lain sebagainya, ataupun jam 11 siang itu orang-orang untuk mencari sekedar inspirasi lah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada lagi gitu ya, kenapa saya kurang konsisten dalam membuat video yang tadi pertama itu saya sebutkan, bahwasanya mungkin banyak orang-orang yang viral gitu ya, sehingga mungkin videonya itu naik debut karena debut videonya itu gitu ya. Sedangkan mungkin video yang saya tonton ini kurang menarik perhatian dan lain sebagainya, tapi itu tidak mengurangi saya untuk berinisiatif lebih semangat lagi gitu ya, untuk membangun apa yang kayak pondasikan gitu ya, pondasikan dalam video saya ini. Karena video saya ini memuat tentang game gitu ya, keseharian saya untuk bermain game gitu ya. Karena kan dulu saya sering main warnet ya kan, lalu dalam aktivitas warnet itu saya tidak luput dari yang namanya permainan ya kan. Lalu juga video-video tentang buku-buku yang ada di belakang saya gitu ya. Mengapa saya mengulas seperti ini menurut pandangan gagasan yang sudah saya sampaikan ya kan. Lalu apa saja gitu ya, apa saja hal-hal yang mungkin saya dapatkan atau mungkin yang akan saya pikirkan gitu ya. Apa sih yang muncul tiba-tiba di otak saya, lalu saya saya utarakan dalam video saya gitu ya. Mungkin terlihat konsisten karena kan acak-acakan ya, seperti itu. Jadi karena ada juga orang-orang yang berpendapat bahwasanya niche itu harus sesuai dengan satu jalur gitu ya, satu jalur yang lurus terus gitu ya. Karena video itu harus konsisten satu hal saja gitu ya. Misalkan tentang cabe terus, bukan berarti aspek yang menonton, tapi kan cabe itu bisa diimprovisasi gitu ya. Mau itu dijadikan selera makanan atau mungkin dalam segi tanaman, pupuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tentang cabe gitu ya. Tapi kalau saya gitu ya, itu kan tentang education dan life gitu ya. Education, life, and gaming gitu ya. Life itu kan orang-orang itu berbeda-beda gitu ya. Kehidupan orang itu berbeda-beda. Ada yang dapat dari pendidikan, ada yang dari game gitu ya, hiburan gitu ya, dan entertainment lainnya gitu ya. Nah, kalau saya live ini itu kalau nggak education ya masuknya ke game gitu ya. Karena video saya ini menguat dengan story yang menurut saya itu adalah sesuai dengan selera saya sendiri. Entah itu menarik untuk ditonton atau tidak gitu ya. Yang penting itu adalah ide dari inspiratif saya sendiri gitu ya. Dan lalu yang kedua gitu ya, yang saya lihat gitu ya, di YouTube itu memang sangat ramai sekali gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan penonton gitu ya, saya juga mungkin sedikit beralih juga ke Facebook gitu ya. Karena Facebook itu jumlah penggunanya gitu ya. Saya juga tadi barusan mengulik-ngulik gitu ya, informasi di Facebook gitu ya, tentang kreator gitu ya. Di Facebook juga ada semacam monetisasi juga gitu ya. Saya juga membuat fanspage gitu ya, tapi fanspage saya sudah saya buat tahun 2013. Jadi saya ingin beralih ke Facebook. Jadi adapun konten-konten yang saya upload di YouTube nanti gitu ya, ataupun di TikTok dan lain sebagainya gitu ya, itu akan beralih kepada Facebook semua gitu ya. Tapi saya juga tidak akan luput mengirimnya ke 3 channel tadi gitu ya, 3 channel yang besar ini gitu ya. Karena Facebook itu adalah channel yang paling tertua gitu ya, channel tertua yang penggunanya itu lebih banyak dibandingkan channel-channel yang baru ini gitu ya. Adapun yang kedua itu adalah YouTube gitu ya. Selain Facebook, yang saya ketahui itu adalah YouTube gitu ya. Karena Facebook itu dibuat tahun 2004 lah gitu ya, oleh Mark Zuckerberg. Jadi yang lainnya itu mengikuti inisiatifnya, mengikuti dari belakang lah gitu ya. Tapi dengan pembuatnya itu berbeda-beda gitu ya. Entah pendiri YouTube, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Tapi yang saya pokokkan ini pada kesempatan ini gitu ya, para audienku gitu ya, jangan kecewa gitu ya dengan apa yang saya putuskan ini gitu ya. Karena kan dikarenakan ya ini adalah keputusan final saya gitu ya.
karena saya ingin mencari audiens di Facebook saja gitu ya. Terima kasih sudah menonton audiens saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Sampai jumpa.